Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdopo bisa kembali hadir untuk Anda. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menghadirkan kanal media khusus budaya yang dinamakan Kanal Indonesiana. Nah, kanal media ini bertujuan untuk mewadahi, kemudian juga mengintegrasikan, mempromosikan karya dan juga apresiasi budaya anak bangsa. Apakah kemudian kanal ini bisa merepresentasikan budaya Indonesia untuk dunia? Atau seperti apa sebetulnya detail dari kanal budaya ini? Kita akan segera berbincang bersama Direktur Perfilman, Musik, dan Media Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Bapak Mahendra. Selamat pagi Pak Mahendra. Selamat pagi Mbak Tantri dan selamat pagi Metro TV. Iya, ini Pak Mahendra ini yang selalu semangat untuk membicarakan soal kebudayaan Indonesia. Dan juga ada Mas Riri Riza yang bergabung bersama kita, keduanya secara virtual. Kita kenal Mas Riri sebagai sutradara, tapi sekarang bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Mas Riri ini adalah sutradara variety show pada Pekan Kebudayaan Nasional Solok Selatan. Hai Mas Riri, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Tantri, semoga sehat-sehat. Ini berarti Pekan Kebudayaannya di Solok Selatan masih berlangsung ya Mas Riri ya? Itu kita bicarakan nanti. Kebudayaan terus berjalan dan masih berlangsung terus-menerus. Nah, Pak Mahendra, ini menjadi menarik. Tadi saya menginformasikan kepada pemirsa kanal budaya pertama di Indonesia. Saya senang sekali mendengarnya karena akhirnya kita punya juga gitu Pak Mahendra. Apa sih tujuannya? Kok baru sekarang, urgensinya di mana? Dan mungkin jangan-jangan kanal ini muncul karena ingin memperlihatkan bahwa kita kurang mengapresiasi budaya kita. Gimana Pak Mahendra? Waduh, udah dimulai latar belakangnya itu dari Mbak Tantri. Jadi betul, kanal budaya Indonesia ini sudah diluncurkan pada tanggal 3 September tahun 2021 oleh Mas Menteri lewat program Merdeka Belajarnya yang ke-13. Dari situlah kemudian kanal budaya ini merupakan media yang bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, serta mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia. Kanal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi pemajuan kebudayaan, yaitu Indonesia bahagia. Jadi Indonesia harus bahagia, berlandaskan keanekaragaman yang mencerdaskan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Kemudian Kemendikbudristek ini menghadirkan kanal Indonesia ini di samping untuk lebih meningkatkan apresiasi seperti yang dikatakan oleh Mbak Tantri terhadap budaya Indonesia melalui tayangan-tayangan yang dihadirkan, juga karena belum adanya media resmi dari Indonesia yang menjadi wadah diplomasi budaya. Kita tahu kan Korea punya Arirang, Cina punya CCTV dan sebagainya. Jadi kita moga-moga kalau orang pengen lihat Indonesia, ya lewat Indonesiana ini, Indonesiana TV ini. Kemudian menilai bahwa pentingnya bagi Indonesia untuk memiliki media promosi budaya tadi. Itu sih Mbak. Jadi sebetulnya ini upaya untuk visi dari upaya pemajuan kebudayaan untuk ke depan. Bahkan ini menjadi pustaka budaya ya. Nanti kalau anak-anak muda yang sekarang pengen punya referensi bisa melihat dari tayangan-tayangan yang ada di Indonesiana TV ini. Oke, Pak Mahendra, ini kan sebetulnya sudah diluncurkan kurang lebih 1-2 bulan ini begitu ya. Nah, saya tidak menonton live-nya, tapi saya menonton tayangan ulangnya. Dan menarik ketika tadi Pak Mahendra menyebutkan soal Mas Menteri. Karena Pak Nadiem Makarim itu pada saat peluncurannya menyebutkan bahwa kita itu memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK. Dan kita merupakan negara pertama yang memiliki hal tersebut. Nah, ini ukurnya gimana sih Pak? Dan sebetulnya apa aspeknya yang dinilai? Ya, jadi gini. Indeks Pemajuan Kebudayaan itu sebetulnya amanah dari Undang-Undang Nomor 5 dari tahun 2017. Makanya baru ada, gitu ya. Yang diantaranya membahas tentang unsur pemajuan kebudayaan, yaitu 10 OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. EPK ini, Indeks Pemajuan ini kan baru pertama kali di dunia, mungkin hanya baru Indonesia yang mengukur gitu ya. Yang dapat statistik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah di berbagai wilayah Nusantara. Nah, pedomannya sebetulnya kita itu pedomannya dari Cultural Development Indicator yang sudah dikembangkan oleh UNESCO.
dan juga menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan yang ada di Indonesia nasional dan di daerah tadi. Nah, dengan demikian IPK ini digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan. Jadi pentingnya IPK ini sebagai perumusan kebijakan nantinya bagaimana sih kita menangani kebudayaan di Indonesia yang nasional dan daerah tadi. Nah, unsurnya ada 7 dimensi, Mbak. Yaitu ada ekonomi budaya, ada pendidikan, ada ketahanan sosial budaya, ada warisan budaya, ada kebebasan berekspresi, ada literasi, dan ada gender. Jadi, dan kita itu setelah diukur di tahun 2018 itu kita masih lumayan rendah untuk kayak ekspresi budaya. Itu masih 36,57. Karena survei kita itu lewat dengan BPS, bekerja sama dengan BPS ya, pusat statistik itu. Jadi itu Mbak, jadi pentingnya IPK itu sebagai nanti perumusan kebijakan kita tahu kondisi upaya pembangunan itu sejauh mana sih. Nah, itu yang perlu ditingkatkan nanti. Jadi kita punya itu, tolak Mbak. ukurnya. Kita punya tolak ukur. Betul. Dan apalagi ketika ada kanal Indonesia Nah ini, apakah kemudian ekspresi ataupun juga pemberian apresiasi terhadap kebudayaan kita semakin meningkat. Mas Riri, dari tadi Mas Riri tersenyum, ini menandakan bahwa sebetulnya para seniman itu terwakili dan ada wadahnya gitu ya Mas Riri. Dampak paling besarnya apa ketika kemudian kanal Indonesia Nah ini diluncurkan? Tentu saja kita senang, saya pembuat film yang selama ini banyak membuat film dengan warna budaya, warna regional, dengan keinginan untuk memperkenalkan lebih jauh tradisi-tradisi yang memang adalah kekayaan kita. Film-film yang saya buat biasanya berlokasi di tempat-tempat yang jauh ya, Tantri, dan saya Miles Film tempat saya bekerja itu sering menghadapi kesulitan kemana sih channelnya untuk karya-karya film atau ekspresi audiovisual yang punya warna seperti ini, karena dunia industri film komersial biasanya bukan tempat yang utama gitu. Dan tentu saja harapan kami adalah Indonesiana TV atau kanal budaya ini yang memang sepertinya punya strategi yang sangat luas dan ingin memberi impact yang kuat sesuai dengan amanat undang-undang, bisa menjadi platform yang paling tepat untuk karya-karya seperti yang selama ini kami buat. Dan ya tentu saja bukan cuma kami, tapi banyak dibuat oleh para pembuat film dokumenter, para produser karya kebudayaan seperti teater, atau yang sekarang mulai banyak kita dengar media baru ini, karena memang sekarang adalah waktu atau era kolaborasi ya. Jadi sekarang saya bicara dengan seorang budayawan, Pak Sardono Wirokusumo, Pak Sardono yang mengatakan misalnya karya tari saja. Sekarang itu karya tari itu 30% di panggung, 70% itu dalam bentuk video. Dan karya-karya yang direkam dalam bentuk video ini tentu saja membutuhkan platform. Dan untuk diproduksi membutuhkan biaya atau anggaran. Nah, Indonesiana TV bisa menjadi fasilitator yang real gitu untuk ini. Tentu saja ada dua catatan. Semuanya adalah terkait dengan kurasi dan kolaborasi, Tantri. Jadi kita tentu saja berharap ke Pak Mahendra, ke Indonesiana TV mendorong sistem kurasi dan mendorong kolaborasi yang paling tepat gitu ya, dengan pihak-pihak yang tepat gitu untuk memastikan Indonesiana TV ini hadir dengan baik. Oke, berarti setelah ini saya bisa menonton istilahnya film-film yang menang festival di luar negeri tapi tidak ditampilkan di Indonesia bisa muncul di Indonesiana TV. Harapannya begitu ya, banyak perspektif kebudayaan yang bisa saya lihat di Indonesiana TV. Kita akan jeda terlebih dahulu karena nanti saya ingin tanyakan bagaimana masyarakat juga bisa berekspresi melalui kanal ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh pada pandangan pertama emang udah paling in love. Desainnya keren banget, Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan ya sampai sekarang. Itu karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Le Mineral keras sebelum dibuka dan disegel khusus sehingga aman sampai ke tangan kita. Kayak ada
manis-manisnya. Le Mineral, anugerah mineral alami. Ini kan yang kamu suka, keju banyak di dalam, tambah keju crispy di luar, bikin pengen gigit. Makin suka, makin terkeju-keju. Baru stuffed crust dengan crispy cheese. Herba Mojo dengan 7 Essential Herbs, jahe merah, pasak bumi, cabai Jawa, maka, burwoceng, tribulus, ginseng, bantu jaga daya tahan tubuh dan stamina pria. Herba Mojo. Halo semuanya, semoga baik-baik saja. Hah, ngisi lagi? Pakai XL Prioritas dong. Kuotanya unlimited, gak pakai ribet. Mudah atur layanan di satu aplikasi. Atur pemakaian sesuai kebutuhan. Butuh bantuan atau mau daftar? Tinggal chat aja. Nikmati kemudahan tanpa batas dengan layanan XL Prioritas. Daftar mudah bisa dari rumah. Mau di? Kejar prioritasmu sekarang. Terbaru dari Sunda. Sunda Wallboard. Mudah dipasang, tahan benturan, tahan air. Sunda Wallboard hadir untuk memperindah dinding Anda. Sunda. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dr. Hen. Apa tuh Dr. Hen? Itu loh skincare barunya Dr. Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dr. Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dr. Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Sudahkah Anda memiliki perangkat TV digital? Siaran TV digital, kualitas HD, lebih tajam, lebih jernih. Siaran TV digital sama dengan free to air, bukan TV kabel atau TV live streaming. Pelaksanaan analog switch off ke digital dimulai 30 April 2022. Wilayah layanan siaran televisi digital. Ayo siapkan perangkat TV digital Anda. Metro Siang, setiap hari live jam 11 siang. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi kita masih memperbincangkan seputar Kanal Budaya Indonesia yang akhirnya diluncurkan juga untuk pertama kalinya. Dan saya masih berbincang dengan Pak Mahendra dan juga Mas Riri Riza di sini. Pak Mahendra, tanggal 3 September 2021 kemarin diluncurkan. Saya bisa melihat senyum Anda dengan sangat bangga begitu ya. Akhirnya gitu ya Pak Mahendra, ada channel khusus budaya kita. Saya sendiri juga merasa bangga sebagai warga masyarakat Indonesia. Tapi respon selama hampir 2 bulan ini bagaimana? Respon dari DPR, respon pelaku budaya, pemerintah daerah, masyarakat secara umum gitu. Ya, betul Mbak. Kalau responnya sih pasti positif ya. Karena seperti dari DPR, dia concern terutama untuk payung dari upaya pemajuan kebudayaan. Jadi payung hukumnya kan diberi lewat undang-undang tadi. Kemudian regulasi lah gitu. DPR membuat regulasi yang menjadi payung hukum kita. Kemudian beliau juga masalah anggaran kan sudah kita laporkan. Beliau juga sangat mendukung. Bahkan di tahun ini kita bisa bersiaran di luar negeri contohnya. Jadi kita sudah mulai mensubtitle karya-karya kita, yang tayangan-tayangan kita untuk nanti bisa dibahasakan karena tahun ini kita akan siaran di luar negeri. Jadi DPR sangat mendukung, para pelaku juga sudah senang sekali ya karena ada tempat untuk berekspresi gitu ya, ada tempat untuk ini, dan responnya mulai banyak sekali positif walaupun kita sebetulnya kita sedang mengeksiskan gitu ya, menstabilkan siaran kita yang ada di IndiHome, ada di live streaming dan sebagainya. Nah, tapi pelan-pelan kita akan perkuat secara kualitas, kemudian secara jaringan kan akan masuk juga di hotel-hotel, akan masuk di berbagai tempat dan sebagainya, di kereta api dan sebagainya gitu Mbak. Oke. Responnya luar biasa sih Mbak.
Responnya sangat luar biasa. Itu membuat kita juga menjadi bangga gitu ya Pak Mahendra, bahwa banyak apresiasi yang diberikan terhadap budaya kita tercinta. Mas Riri, tadi kan wadahnya sudah ada, kemudian sudah didukung, responnya juga positif. Jadi sebetulnya apa sih kemudian rencananya atau kinerja seperti apa yang akan dilakukan sebetulnya oleh para seniman dan budayawan ketika sudah ada atau sudah diterbitkan kanal budaya seperti ini? Ya, tentu saja nomor satu, kesempatan sudah terbuka. Saya pikir dunia seni, misalnya dunia media ini harus mempersiapkan strategi yang tepat juga untuk mengakomodasi tantangan dan peluang ini. Misalnya di daerah-daerah, dan mungkin ini juga bisa difasilitasi oleh Indonesiana gitu ya, mulai harus lebih banyak dilakukan lokakarya, workshop-workshop untuk memberdayakan kreator-kreator konten di daerah supaya bisa menghasilkan karya-karya yang lebih berkualitas dan dalam sebuah perspektif industri gitu ya. Jadi sekarang itu kalau ada program seperti ini jarang sekali dia mengakomodasi 1 atau 2 program. Semuanya harus sifatnya tuh lebih kayak serial gitu. Jadi kalau memproduksi sebuah konten tentang misalnya tentang lokus-lokus yang ada di Sulawesi Utara atau di Sulawesi Selatan misalnya, teman-teman muda di sana mestinya bisa mulai merancang karya yang sifatnya seri. Jadi bisa 6 episode atau 12 episode gitu, dan bicara tentang lokusnya. Karena saya yakin teman-teman di daerah pasti punya akses, punya pengetahuan, punya sensitivitas yang lebih tinggi dibanding misalnya saya datang ke sana untuk bikin film di Ternate atau di Banda atau di tempat-tempat lain di Indonesia Timur misalnya. Jadi itu yang diharapkan. Dan juga misalnya seniman-seniman ini, penari, musisi bisa meningkatkan kapasitasnya untuk menjadi produser film atau produser konten atau produser program yang lebih baik gitu. Karena saya yakin Indonesiana TV pasti punya standar yang tinggi juga gitu. Ini tidak mungkin berada di level yang misalnya kayak free platform gitu. Ini adalah sebuah platform digital yang mestinya punya standar profesionalisme atau kapasitas kekaryaan yang harus diangkat gitu. Jadi seperti saya katakan tadi, kurasi dan kolaborasi menjadi faktor utama, dan kita seniman, produser karya, produser konten harus betul-betul meningkatkan kapasitas kita juga supaya Indonesiana TV ini terpelihara, bisa bersaing gitu, punya daya saing. Karena kalau karyanya juga hanya berdasarkan idealisme atau saling dukung, saya rasa tidak tepat sih. Sekarang bukan waktunya. We have to compete hard. Ya, jadi harus ada unsur bisnisnya di situ. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, Pak Mahendra dan juga Mas Riri. Kami akan segera kembali sesaat lagi masih membicarakan seputar Kanal Budaya Indonesia, Indonesiana. Didukung oleh Hey guys, hari ini kita bikin apa ya? Kue mangkok aja gimana? Telepon aja. Onde-onde dong. Tenang, dengan Rose Brand semua pasti bisa. Zaman dan budaya boleh saja berubah, tapi tradisi harus tetap dijaga. Untuk rasa yang otentik dan benar-benar enak, cuma tepung beras dan tepung ketan Rose Brand yang jadi andalan keluarga. Adalah anak muda juga dong. Tepung beras Rose Brand. Rahasia sukses pasti pakai Rose Brand. Masker dan vaksin mengikat janji setia abadi. Masker, vaksin, kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Mojo Stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support male stamina. Herbal Mojo. Ini kan yang kamu suka, keju banyak di dalam, tambah keju crispy di luar, bikin pengen gigit.
Makin suka, makin terkeju-keju. Baru Stuffed Crust dengan crispy cheese. Dari sumber air pegunungan Indonesia yang terpilih dan terlindungi, Aqua senantiasa terjaga memberikan hidrasi sehat kapanpun dan dimanapun. Halo semuanya, semoga baik-baik saja. Hah, ngisi lagi? Pakai XL Prioritas dong. Kuotanya unlimited, gak pakai ribet. Mudah atur layanan di satu aplikasi. Atur pemakaian sesuai kebutuhan. Butuh bantuan atau mau daftar? Tinggal chat aja. Nikmati kemudahan tanpa batas dengan layanan XL Prioritas. Daftar mudah bisa dari rumah. Mau di? Kejar prioritasmu sekarang. Media Group Network hadir di kotamu membawa segudang informasi dan inspirasi baru. Jumat 12 November 2021 di 4 Point Hotel Makassar. Mulai jam 2 waktu Indonesia Tengah. Anak muda berperan bukan baperan. Menghadirkan dimeriahkan oleh. Untuk pendaftaran klik MGN Stage Makassar. Sunda Worldwide hadir untuk memperindah dinding Anda. Sunda. Didukung oleh Pemirsa, kanal kebudayaan pertama di Indonesia sudah hadir, kanal Indonesiana. Anda bisa menyaksikannya untuk bisa melihat keragaman budaya kita dan juga berbagai ekspresi budaya dari semua seniman dan juga semua kebudayaan di Indonesia. Pak Mahendra, kalau berbicara mengenai siapa saja sih yang boleh masuk, apakah hanya para seniman, para budayawan, pekerja seni, atau masyarakat? Prosedurnya seperti apa ingin terlibat dalam sebuah kanal Indonesiana ini? Ya, ada berbagai skema ya Mbak untuk kanal budaya Indonesiana ini. Sebenarnya untuk semua yang concern terhadap kebudayaan, boleh bercerita apapun untuk menjadikan itu sebagai tayangan, bahkan bagian dari untuk upaya apresiasi ataupun literasi untuk masyarakat gitu ya, untuk kita semua. Kita kan harus saling berbagi, sharing dan sebagainya. Nah, lewat mana saja sebetulnya boleh melalui paket-paket yang seperti FBK kayak gitu yang kemudian juga bisa dikirim kalau ada karya, bisa dikirim mention yang ada di Instagram kami ataupun di website kami. Nanti sudah ada tim kurasi kita. Jadi nggak usah takut, nggak harus dikirim, lewat YouTube-nya masing-masing seandainya. Itu di-mention aja ke kita. Nanti kan kita sebutin ya, ada di mana saja dan sebagainya. Nah, itu udah cukup, nanti akan ada tim kurasi. Jadi masyarakat boleh berpartisipasi secara langsung. Jadi karya apa saja yang kemudian diinginkan, kalau ini ada masuk di dalam kurasi dan lolos, pasti akan kita tayangkan dan akan diberitahu. Bahkan ada kompensasinya Mbak, seperti kita memproduksikan harus profesionalisme gitu. Jadi bukan berarti lolos kemudian hanya tayang aja, mereka mempunyai hak dong, karena dia kan sudah berupaya untuk membuat memproduksi ini dan sebagainya. Semoga sampai bisa memang ada mungkin mengikuti lomba di kita, mengikuti juga lomba dan sebagainya gitu Mbak. Baik, Pak Mahendra berbicara mengenai tayangan dan juga berbicara mengenai program, karena kan ini masih dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Nah ini informasinya akan ditayangkan juga ya di Indonesiana TV. Itu seperti apa disajikannya kepada masyarakat? Ya, jadi kita kebetulan kan akan dari tanggal 19 sampai tanggal 26 November ini, Pekan Kebudayaan yang sudah dilakukan, yang sudah taping, memproduksi. Jadi menarik sekali nih Mbak, Pekan Kebudayaan yang sekarang ini justru kebudayaan menuju mendapat jalannya, karena sudah langsung ketemu dengan pelaku-pelakunya yang di lokasi. Jadi kalau dulu kan Pekan Kebudayaan ada di GBK gitu, sekarang justru kayak Mas Riri ya ke Solo, ke Minang, bercerita tentang Minangnya. Itu juga menarik sekali. Jadi akan tayang di 19 sampai tanggal 26 ini yang ada di Indonesia TV. Ada paket seminggu yang dia setiap harinya 6 jam, seperti variety show, star jamming, kayak gitu-gitulah Mbak, yang itu sangat menarik sekali. Nanti Mbak Riri bisa ceritalah. Mas Riri langsung saja kalau gitu sudah ditembak oleh Pak Mahendra.
Bocorannya Mas Riri secara singkat karena waktu juga yang akan membatasi. Bocorannya apa sih yang akan ditampilkan seorang Riri Riza dalam Pekan Kebudayaan Nasional 2021? Karena kan title-nya sutradara variety show nih, khusus untuk Solok Selatan. Ya, jadi sebenarnya temanya ada papan, sandang, dan pangan. Dan kami atau semua pembuat film yang terlibat dalam variety ini bekerja sama dengan beberapa kurator. Saya sendiri memfokuskan pada satu tempat di Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan, namanya kawasan Seribu Rumah Gadang. Jadi saya membuat gambaran bagaimana dalam budaya Minangkabau papan, sandang, dan pangan itu adalah sebuah kesatuan yang sebenarnya sangat unik dan sangat menarik, sangat dekat dengan kita yang tinggal dimanapun di Indonesia. Ya, kita tentu saja sudah mengenal makanan Padang, kita mengenal rumah gadang, kita mengenal songket, tapi di dalam program ini saya mencoba menggalinya lebih dalam sebuah tayangan yang mungkin mirip seperti talk show, tapi nuansanya seperti film dokumenter juga gitu. Aduh, saya nggak sabar untuk bisa menonton. Ini pasti seru sekali. Pak Mahendra, mungkin yang menonton kita pemirsa jadi bertanya-tanya, terus saya bisa menikmati kanal Indonesia ini di mana saja gitu channelingnya, Pak Mahendra? Ya, ada di website indonesiana.tv, kemudian kalau ada di TV gitu, ada di Indohome saluran 200 untuk SD-nya, tapi untuk 916 untuk HD-nya. Kemudian di Instagram juga ada di indonesiana.tv, Facebook juga di indonesiana.tv, Twitter juga indonesiana.tv, TikTok di indonesiana.tv, kanal YouTube di kanal indonesiana.tv. Dan PKN ini juga punya tema ya, Celang Nusantara Pandu Masa Depan gitu. Jadi kita ada reconnecting Mbak, antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu nanti mohon disaksikan di Indosiana TV. Baik, Pak Mahendra, terima kasih banyak. Mas Riri juga terima kasih banyak. Sukses untuk semua usaha yang dilakukan untuk kebudayaan Indonesia. Dan terima kasih banyak sudah mau bekerja keras untuk memajukan terus budaya Indonesia. Dan harapannya pemirsa, sama-sama kita lestarikan budaya kita. Sama-sama kita hargai juga wadah yang sudah dibentuk ini, kanal Indonesiana TV. Dan harapannya kita bisa terus merdeka berbudaya. Sampai jumpa.